Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ulang tahun untuk Perkat PKRU GPIB Sebaot Bogor yang ke-18 pada tanggal 10 Agustus. Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan kita semua, anggota Perkat PKRU GPIB Sebaot Bogor. Selamat bersekutu dalam sukacita menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Semoga ibadah syukur yang kita lakukan secara daring saat ini boleh berkenan di hadapan Allah dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya jemput Opa Oma berdiri untuk memulai ibadah ini dengan menyanyikan himne PKRU. Opa Oma, mari menghadap Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya yang kudus dan agung melalui kidung pujian dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 4. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai oma opa sekalian. Opa Oma silahkan duduk kembali. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 57 ayat 8 sampai 12. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 246, Aku mau bersyukur. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan bersama persembahan pujian dari PKLU Sektor Pelayanan 20. Kasih
Marilah kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami ketika kami mau membaca firman-Mu dan mendengarkan penjelasannya. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, khususnya Opa dan Oma di hari tuanya. Dan tentu hidup kami di usia yang lanjut akan semakin berbuah yang lebat. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, teristimewa Opa dan Oma yang pada saat ini mensyukuri hari jadinya
yang ke-18 tahun Pelkat PKLU GPIB berbicara tentang penciptaan. Biasanya kita berbicara tentang hari jadi atau hari ulang tahun. Apakah secara pribadi orang-orang yang mengalaminya atau secara lembaga, secara badan atau organisasi. Puncak segala ciptaan Allah ialah penciptaan manusia. Adam diciptakan, manusia diciptakan. Kata Ibrani, Adam adalah suatu istilah kolektif atau jamak atau banyak, lebih dari satu orang, yang berarti kemanusiaan. Kita, baik laki-laki maupun perempuan, adalah ciptaannya. Imam Israel yang menulis atau mengarang riwayat penciptaan kurang begitu suka memberikan suatu uraian historis tentang asal-usul kejadian atau awal dunia ini diciptakan. Tetapi mereka hanya ingin mengakui imannya bahwa Tuhanlah pencipta langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, dan pada akhirnya manusia yang adalah bagian yang sempurna dari ciptaan Tuhan itu. Manusia diciptakan bersamaan dengan segala binatang darat pada satu hari. Bumi ini tempat kehidupannya, kehidupan manusia, harus memberikan makanan baginya. Tetapi derajatnya istimewa sekali dan tidak ada taranya. Ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai imago Dei, yaitu image Allah, citra Allah atau gambar Allah atau serupa dengan Allah. Manusia disamakan dengan Allah. Itu kesaksian Alkitab, firman Tuhan. Tetapi dibedakan dari segala makhluk yang lain.
karena manusia menyerupai Allah, maka gambaran manusia, gambaran oma dan opa, walaupun sudah berada di usia yang lanjut, tetap mencerminkan gambar yang asli. Seperti misalnya kita sering melihat ada patung dari Presiden Soekarno dan patung dari tokoh-tokoh nasional lainnya, maka patung-patung itu adalah pencerminan dari gambar yang asli. Seolah-olah dengan kita memandang patungnya atau lukisannya Presiden RI yang pertama, Soekarno, kita memandang sosok figur Soekarno. Seperti itulah gambar asli manusia. Dia adalah serupa dengan Allah. Jiwanya, badannya, batinnya, dan lahiriahnya dijadikan segambar dengan Allah. Sebagai ciptaan, manusia adalah mitra atau kawan sekerja Allah, menjadi partner Allah, rekannya Allah. Jadi luar biasa opa oma manusia itu, luar biasa juga opa dan oma diciptakan oleh Tuhan. Walaupun secara fisik sudah mulai terbatas, kelihatan lemah sekali, tetapi di dalamnya menggambarkan kesetaraan Allah itu. Bukan saja pada waktu kita muda, masih kuat, masih gagah perkasa, tapi sampai seperti ini, oma dan opa, dia adalah sosok Allah. Ya. Oke. Di mana mulai ulangnya? Oh, ya. Oke. Oke. Jadi sangat luar biasa sosok tampilan dari opa dan oma yang sudah setua begini, tapi citra Allah, gambaran Allah masih kelihatan, masih nampak, masih terpancar dari kehidupan opa, oma, satu berikut satu. Jadi opa dan oma kita ini masih berharga. Kita ini masih terhormat. Karena orang bisa melihat,
Orang bisa memandang citra Allah, gambaran Allah melalui kita, melalui opa oma yang sudah berusia lanjut ini. Itulah hakikat, itulah derajat manusia yang sangat tinggi, yang sangat berharga, yang lebih tinggi dan terhormat dari ciptaan lainnya seperti hewan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dari tumbuh-tumbuhan. Manusia lebih tinggi daripada itu, dari ciptaan itu. Kalau Tuhan menciptakan hewan, menciptakan ikan, burung-burung di udara dan makanan, maka Tuhan ciptakan itu supaya apa? Supaya ada makanan untuk manusia. Supaya manusia tidak berkekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu maka manusia sebagai makhluk yang terhormat, yang tinggi derajatnya, oleh Tuhan diberikan mandat, diberikan kuasa, diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya yang ada di dalam alam semesta ini. Dan kita menjalani kekuasaan itu tidak dengan semena-mena, tidak dengan kekerasan, tidak dengan hantam kromo, tetapi kita opa oma di rumah menjalani mandat itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih terhadap semua ciptaan lainnya. Itulah tanggung jawab, itulah panggilan Tuhan bagi kita semua. Panggilan dan tanggung jawab moral bagi opa dan oma di dalam merayakan, mensyukuri hari ulang tahun ke-18 Pelkat PKLU GPIB. Belajar dari firman Tuhan di hari ulang tahun ini. Beberapa hal ingin disampaikan kepada opa dan oma. Yang pertama, opa dan oma di hari tuanya adalah teladan, model, patronize, contoh yang baik. Bagaimana opa dan oma tetap mengajar, membimbing, membina anak-anak, cucu-cucu untuk tetap menghargai dirinya sendiri.
sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena di dalam diri kitalah, di dalam diri anak-anak dan cucu-cuculah, bagaimana orang lain melihat kehadiran Tuhan. Bagaimana orang-orang lain di sekitar kita memuliakan nama Tuhan lewat diri kita yang adalah imago Dei, image Tuhan, citra Tuhan, gambar Allah yang sempurna. Yang di dalam kepercayaan atau iman lain, hal ini tidak ada. Karena tidak ada kepercayaan atau iman lain yang mensejajarkan Allah itu dengan manusia, atau mensejajarkan manusia dengan Allah. Itu tidak mungkin. Tapi Alkitab firman Tuhan katakan Allah menciptakan manusia segambar, sepeta. Adam adalah ciptaan Tuhan, kita laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, berbeda ketika opa dan oma masih muda belia. Ada begitu banyak anggota-anggota keluarga, bahkan anak-anak pun yang selalu ingin merasa dekat atau tampil dekat dengan oma dan opanya, dengan papa dan mamanya. Dan dalam kedekatan perasaan itu, tentu opa dan oma sekarang pada waktu itu, bapak dan ibu sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita menjalani hari tua, anggota-anggota keluarga, anak-anak kita mulai satu berikut satu meninggalkan kita. Meninggalkan opa dan oma. Jika dahulu orang-orang yang berkumpul di sekitar opa dan oma, katakanlah jumlahnya 5 orang. Tetapi sekarang, saat ini di usia yang lanjut, pertanyaan kita di mana yang 5 orang itu? Mereka sudah merantau, mereka sudah hidup mandiri, mereka sudah hidup sendiri, mereka sudah mandiri dengan keluarganya masing-masing. Kita mulai merasa sunyi, kita mulai merasa sepi. Barangkali yang sekarang ada bersama opa dan oma di rumah di hari tua hanya tinggal 1 orang. Hanya tinggal 1 orang. Itu pun karena mereka, karena dia, orang itu masih punya rasa cinta kasih, masih punya rasa tanggung jawab. Yang 1 orang dari yang 5 orang itu merawat kita di hari tua, merawat, melayani opa dan oma. Inilah perubahan-perubahan opa dan oma. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.
ketika dulu masih muda belia, opa dan oma masih sangat suka dan gemar hiburan-hiburan yang bersifat dunia, yang membuat kita merasa ramai, yang membuat kita merasa senang. Tetapi biasanya orang-orang lanjut usia, opa dan oma, di hari tuanya lebih suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Daud pemazmur, aku lebih suka mendekat kepada Tuhan daripada aku mencari hiburan-hiburan dunia, daripada aku bersenang-senang. Karena dengan aku mendekatkan diri kepada Tuhan di hari tua, karena aku yakin dan percaya Tuhan juga mau dekat dengan hidupku, dengan hidup kita, hidup opa dan oma. Bukan saja di waktu masih muda belia, tetapi keyakinan diri dengan aku semakin dekat dengan Tuhan sampai di ujung hidup, sampai di tapal batas kehidupan. Aku yakin Tuhan pun dekat dengan hidupku. Karena itulah aku hanya mau berlindung, aku hanya mau bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pasti akan selalu menyertai dan memberkati aku. Baik pada waktu masa muda, baik pada rambutku masih hitam, sampai rambutku memutih, sampai di usia yang lanjut, aku tetap percaya dan yakin Tuhan menyertai dan memberkati hidupku selalu, memberkati anak-anak, mantu dan cucu-cucuku. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada hari ini kami mensyukuri karya dan perbuatan Tuhan ketika kami memperingati dan mensyukuri hari jadi yang ke-18 Pelkat PKLU GPIB Sebaot. Firman-Mu yang telah kami dengar dan resapi, rasanya berbicara di dalam hati Opa dan Oma, di hati kami. Yang memberikan suatu kekuatan, iman, keteguhan hati kami untuk terus berdiri dalam pengakuan iman kami sampai di hari tua, yang memberikan kami juga suatu pengharapan yang baru untuk melihat masa depan kami, masa depan Opa dan Oma bersama-sama dengan Tuhan. Ajarilah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman-Mu, supaya di dalam menjalani hari tua di usia yang lanjut Opa dan Oma senantiasa terberkati hidupnya. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk selalu mengasihi dan menyayangi, memberkati Opa dan Oma dalam seluruh aktivitasnya. Sebagaimana Tuhan yang tidak pernah sepi atau sunyi dalam karya perbuatannya, maka di dalam menjalani fungsi kesegambaran itu dengan Tuhan, Opa dan Oma juga tidak pernah sepi atau sunyi menjalani hari-hari dan tahun-tahun hidupnya. Kendatipun anak-anak mantu sudah menyebar, sudah hidup sendiri-sendiri secara mandiri dengan keluarganya. Karena kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan ada bersama-sama Opa dan Oma di dalam menjalani aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Yang lemah dan tidak berdaya sama sekali, kiranya Tuhan menopang dan memberi kekuatan yang baru. Yang sakit, kiranya Tuhan mau mengunjungi mereka satu berikut satu, menjamah dan mengurapi mereka dan memberi kesehatan dan pemulihan, supaya kendatipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebagaimana ketika mereka masih muda, tetapi kasih Tuhan selalu menemani, menjagai
memelihara mereka sampai di ujung kehidupan. Yang putus asa karena berbagai persoalan, kesukaran atau pergumulan hidup. Tuhan berikan pengharapan agar mereka masih punya kemampuan untuk melihat masa depan yang bagus, yang baik, yang pasti. Berkati keluarga besar dari opa dan oma, anak-anak, mantu dan cucu-cucu dimanapun berada, agar di tempatnya masing-masing mereka datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa untuk orang-orang tua mereka, untuk papa, mama, opa dan oma, dimanapun berada, sampai pada waktunya mereka bertemu kembali. Kami menaruh cita-cita, juga obsesi agar Pelkat PKLU, GPIB Jemaat Sebaot dalam seluruh aktivitas atau kegiatan-kegiatannya ke depan menuju ke usia yang ke-19 tahun nanti semakin baik, semakin bagus, semakin maju dan berkembang di bawah supervisi, arahan, kepemimpinan, pengurus Pelkat PKLU, GPIB Jemaat Sebaot, yang baru, yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, doa ucapan syukur untuk karya dan perbuatan Tuhan, juga doa permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tiba pada pengucapan syukur. Oma Opa yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati Oma Opa dan persembahan yang Oma Opa berikan. Persembahan dapat disetor langsung ke rekening gereja Sebaot atau melalui majelis setempat. Mari kita menyanyi Gita Bakti nomor 87, bait 1 dan 2.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, dalam sukacita kami mengucap syukur atas ulang tahun Pelkat PKLU GPIB Sebaut yang ke-18, kami telah mengumpulkan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, serta berkatilah agar dapat menjadi berkat dalam pelaksanaan pelayanan kasih bagi sesama maupun bagi pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kiranya Engkau juga merahmati kami agar dalam menjalani kehidupan di masa tua ini, damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi hati dan jiwa kami. Amin. Warta Pelkat PKLU. 1. Atas nama pengurus PKLU GPIB Sebaut, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Omik Kaharudin yang sudah mewartakan firman Tuhan buat Oma Opa pada hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada tim multimedia yang sudah membantu pengurus hingga terlaksananya ibadah daring ini. Yang ketiga, terima kasih kepada Oma Opa yang sudah mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun ke-18 PKLU GPIB Sebaut Bogor secara daring pada hari ini. Keempat, kembali kami mengingatkan kepada calon pengurus PKLU yang belum melengkapi persyaratan administrasi agar segera melengkapinya. Demikianlah Warta PKLU. Atas perhatian Oma Opa kami ucapkan terima kasih. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sejarah berdirinya PKLU GPIB Sebaut Bogor yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua PKLU, Ibu Yvonne Lupulalan. Dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari PHMJ. Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat ulang tahun bagi warga Pelkat PKLU. Saya akan bacakan sejarah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau disingkat PKLU. Pada mulanya adanya Pelkat PKLU GPIB diawali dari GPIB Sebaut Bogor. Gagasan mula-mula datangnya dari Pendeta DR Maitimo Senior, Pendeta Jemaat Sebaut Bogor, yang melihat bahwa pelayanan kepada orang tua hanya terdapat di Panti Breda Hana. Pada tanggal 17 Agustus 1962 diadakan pertemuan para lanjut usia yang disebut Pelayanan Kasih Kaum Lanjut Usia. Selanjutnya diadakan pertemuan pada setiap tanggal 17. Mengapa? Karena setiap tanggal 17 tiap bulan, para pensiunan lansia mengambil pensiunnya di kantor pos dan mereka lanjutkan ke gereja Sebaut. Mereka beribadah, menyanyikan lagu-lagu tempo dulu dengan perasaan sukacita. Menurut catatan dari DR Maitimo, pendeta waktu itu, pertama, pertemuan lansia yang sebulan sekali itu
oleh anggota PW yang sekarang dinamakan PKP, melayani dengan konsumsi welcome drinks, makanan siang, juga membawa pulang 1 box konsumsi. Ini dilakukan dengan semangat dan sukacita, ibarat mereka melayani orang tua sendiri. Selain lansia, hadir juga majelis, terutama majelis sektor yang terkait. Mereka mengkoordinir dan mengantar para lansia ke gereja Sebaot. Juga tetangga yang muslim yang mau ikut hadir disertakan juga. Ini merupakan suatu bentuk penginjilan. Ketiga, dengan adanya pertemuan sebulan sekali ini, sesama para lansia saling mengenal dan terjadi ikatan persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Keempat, dilihat dari sudut pastoral, para lansia waktu itu mempunyai fungsi sebagai pendoa syafaat. Kategori lanjut usia adalah seseorang memasuki usia 60 tahun sesuai dengan Imamat 27 ayat 3 sampai 7, di mana dinyatakan tentang membayar nasar. Mereka yang membayar mulai dari umur 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Hari lanjut usia internasional ditetapkan oleh PBB jatuh pada tanggal 1 Oktober 1992. Hari lanjut usia nasional Indonesia ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 29 Mei 1996. Hari lanjut usia GPIB ditetapkan di persidangan Sinode 19 mulai tanggal 12 Oktober 2010. Hari lanjut usia GPIB Sebaot Bogor adalah tanggal 10 Agustus 2002. Pada periode Pendeta Nyonya Caroline Halle Montolalo menjadi KMJ di GPIB Sebaot Bogor, yaitu tahun 2002 sampai 2014, maka unit PKLU digiatkan kembali setelah beberapa waktu tidak aktif. Pendeta Nyonya Caroline Halle dibantu oleh Sekretaris 2 PHMJ, waktu itu adalah Bapak Ferry Meloa, dan Bapak Julius Cesar Rumpak mewakili Pelkat PKLU Sebaot Bogor menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat sinode. Urut-urutan yang memimpin PKLU GPIB Sebaot Bogor. Pertama, Ketua Bapak Seth Manuputi, yaitu dari tahun 2002 sampai 2007. Yang kedua, Ketua Bapak Isa Kapu tahun 2007 sampai 2012. Yang ketiga, dikukuhkan kembali kepemimpinan Bapak Isa Kapu dan anggota-anggotanya. Pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Yang keempat,
Ketua Bapak W.R. Marpaung dari tahun 2017 sampai 2020. Berikut yang sekarang menggantikan adalah Ketua Nyonya Since Mandang dari tahun 2020 sampai 2022. Demikianlah singkatan sejarah Pelkat PKLU Sebaot Bogor yang dikutip dari buku Menelusuri Tapak Gerak GPIB Sebaot Bogor, bab 5, halaman 146 sampai 148. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU GPIB Sebaot Bogor yang ke-18. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, buat Oma Opa. Selamat ulang tahun PKLU Sebaot yang ke-18. Usia 18 tahun pada umumnya adalah persiapan untuk masuk perguruan tinggi bagi siklus pendidikan anak pada umumnya. Dalam konteks PKLU, usia ini usia yang cukup untuk banyak belajar. PKLU saya rasa banyak belajar dan selalu mau belajar. Dan manusia memang harus mau belajar dan diajar, karena manusia tidak pernah selalu benar. Dan PKLU sudah banyak belajar. Oleh karenanya, usia PKLU selalu disebut sudah makan asam garam kehidupan. Banyak pengalamannya. Perjalanan PKLU Sebaot yang terbentuk sejak tahun 2002, di mana Oma Opa sebelumnya mulai merasakan perlu suatu wadah yang lebih khusus untuk kebutuhan Oma dan Opa. Karena kebutuhan itulah ada semangat Oma Opa, maka suatu hal yang bisa dicapai, maka Oma Opa membuat program, Oma Opa membuat kegiatan yang produktif, dan juga yang terutama, Oma Opa mau bersekutu dalam suatu hubungan khusus dan unik untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam suatu pelayanan kategorial. Oleh karena itulah, pelayanan kategorial PKLU ini dibentuk. Makanya, kalau ada yang unik di dalam giat PKLU ini, semua memakluminya, karena memang itulah kekhususan Oma dan Opa. Dalam masa pandemik sekarang ini, semua orang sangat menyayangi Oma dan Opa. Oma, Opa yang rajin dalam ibadah-ibadah dan kegiatan di gereja, dan juga banyak yang selalu datang pada jam ibadah pagi, dan selalu datang tepat waktu. Tetapi sekarang Oma, Opa dihimbau untuk berada dan beribadah di rumah saja. Percayalah Oma, Opa, itu adalah bentuk perhatian kami. Kami tahu Oma Opa adalah teladan ketaatan kami pada saat-saat ini. Keteladanan dalam kesabaran dan ketekunan, itulah yang diingat dan diteladani dari Oma Opa. Oma Opa, izinkan kami yang mencoba berusaha menyapa Oma Opa, bukan saja melalui teknologi semata, tetapi juga di dalam doa, melalui udara, dan tentu kami mengharapkan balasan yang berupa senyum
Oma Opa. Senyum itu adalah simbol dari moto PKLU itu sendiri. Hijau dan segar. Semangat hidup yang tidak pernah lelah karena kekuatan dari Tuhan. Ada ayat Alkitab, Yesaya 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, selamat ulang tahun dari saya yang mewakili PHMJ dan juga dari seluruh jemaat GPIB, Jemaat Sebaot Bogor. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Marilah kita berdiri. Oma Opa, mari kita kembali melakukan aktivitas kita dengan tetap tinggal di rumah dan terus menjaga kesehatan agar dapat melakukan firman Tuhan di tengah keluarga tercinta. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.